Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Kau sudah kerjakan buat kami. Yang terbesar, yang terbaik Kau sudah berikan. Dan bahkan Tuhan, Engkau memikirkan semua yang baik untuk kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu dan belajar daripada-Mu. Supaya kami boleh berpikir, supaya kami boleh menjalani seluruh kehidupan lebih baik dan lebih tepat lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, turunkan atas kami hikmat, pewahyuan yang baru Tuhan, pengertian yang daripada-Mu. Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Saya memberikan judul apa yang kita akan renungkan, memberi atau memberi. Pasti kita semua sudah pernah membaca perikop ini, yaitu dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita baca bersama-sama Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, di sini kita sedang belajar bagaimana Yesus membawa kita untuk mengerti tentang pemberian, yaitu memberi. Kita tahu semua bahwa kita sebagai orang percaya dilatih Tuhan untuk bisa memberi. Dan ketika itu kita melihat bahwa Yesus ini duduk di dekat peti persembahan. Dulu di eklesia ini peti persembahannya ada di pojok kiri dan kanan. Coba bayangin ya, kalau kemudian Ibu Nani duduk di dekat peti yang sana, Pak Gideon di sebelah sana sambil ngeliatin orang masukin gitu. Kira-kira jemaat gimana rasanya? Kalau tiap Selasa begitu kejadiannya, pasti langsung semua bisik-bisik ya. Ibu Nani sama Pak Gideon nih, ya, mungkin bukan Ibu Nani lah, Ibu Guatlan sama Pak Cocok ya, bendahara ya. Nah, satu sana satu sini. Ngapain sih kita kok diliatin? Sekarang pakai amplop jadi nggak kelihatan. Tapi nanti amplopnya tebel apa enggak gitu ya, dilihat gitu. Terus biasanya orang gerah, nggak suka gitu karena diperhatikan gitu, tentang pemberian itu. Tapi di sini Yesus dia berdiri dekat sama peti itu dan memperhatikan. Apakah Kak Yesus mulai matre gitu ya, Terus memperhatikan itu. Kita tahu bahwa persembahan kita mau banyak mau sedikit tidak membuat Yesus menjadi kaya atau miskin. Tapi dia ingin mengajarkan kita bagaimana memberi. Dan di sini kita melihat ketika banyak orang memberi, di situ banyak orang memberi, orang-orang kaya dibilang ya. Orang-orang kaya datang memberi dengan banyak pemberiannya. Tapi ada seorang janda miskin yang dia memberi 2 peser 1 duit. Mungkin zaman itu tuh kalau memberi itu nggak pakai amplop ya, nggak ada amplop jadi kelihatan gitu. Nah itu seperti itu, dan mulai dari situ Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia panggil, sini murid-muridnya. Aku mau kasih tahu kamu ya, bahwa janda yang miskin ini dia memang memberi cuma 2 peser 1 duit. Tapi aku mau kasih tahu dia memberi banyak dari semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Jadi dia tuh paling banyak. Padahal jelas-jelas dia kasih sedikit. Dan alasannya apa dikatakan di situ dalam ayat yang selanjutnya.
Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang lain itu dari kelimpahannya. Dikatakan karena janda ini memberi dari seluruh nafkahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang kalau yang banyak duitnya itu nilainya itu selalu nggak bener, nggak pas sama Tuhan, atau nilainya itu nggak seberapa? Tapi kalau orang yang ngasih sedikit itu nilainya di depan Tuhan itu luar biasa. Menurut saya nggak seperti itu ya. Tapi di sini dalam sebuah pengertian memberi, ya ini dua macam kan. Satu memberi dari kelimpahannya dan satu memberi dari kekurangannya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dasarnya adalah yang kekurangan itu punya dasar karena itu seluruh nafkahnya. Jadi ternyata dasar dari memberi itu jauh lebih penting dari Tuhan daripada pemberiannya itu sendiri. Jadi pemberiannya memang nominal besar ya dapatnya jadi gede ya. Tapi ternyata nilai di depan Tuhan adalah dasar ketika kita memberi. Itu jauh lebih penting. Dikatakan satu hal yaitu memberi dari kelimpahannya. Orang kalau berlimpah itu kebanyakan gitulah ya. Jadi semua serba sudah tercecer barangkali. Atau kalau bilang dari kelimpahan itu lebih dari cukup. Dari apa yang dibutuhkan itu lebih. Jadi di sini dasarnya memberi dari kelimpahan itu adalah ketika kita sedang memindahkan apa yang jadi milik kita jadi milik orang lain. Itu memberi dari kelimpahan. Jadi mungkin ya saya sedang membagi, misalnya saya membagi apa ya, tisu dari yang kita punya menjadi milik orang lain. Kita bagikan apa saja yang kita miliki. Dan biasanya yang kalau orang memberi dari kelimpahannya itu karena ya bisa jadi ya karena kita mengasihi. Tapi bisa jadi juga karena kita udah gak perlu lagi itu. Kita memberi karena kita punya banyak. Udahlah dibagi-bagi, kita punya banyak. Nah, jadi jenis memberi dari kelimpahan ini lebih banyak mungkin kita pakai dengan logika kita. Kita pakai dari kan kita nggak perlu. Kita pakai karena kita lakukan karena kita udah nggak perlu lagi gitu. Tapi ada jenis yang kedua yaitu dikatakan bahwa memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Jadi apakah kita berpikir kalau memberi seperti itu yang Tuhan berkenan berarti kita jadi miskin aja rame-rame. Enggak kan, karena firman Tuhan juga kita akan diberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tapi di sini saya melihat bahwa kenapa janda miskin ini dinilai lebih banyak memberi. Karena dasar pemberiannya adalah mengizinkan apa yang sebenarnya harus dinikmati untuk diri sendiri dibagikan kepada orang lain. Jadi mengizinkan orang lain menikmati apa yang jadi bagiannya. Itu karena dalam kekurangannya. Apakah kita perlu cari kehidupan yang kurang? Enggak. Cuma memberi di sini memang Tuhan mengajarkan dalam bentuk pemberian uang. Tapi pemberian itu yang Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah membagikan apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Saya kemudian diingatkan satu peristiwa tentang memberi dalam hal berbagi. Enggak duit sih, enggak duit. Waktu itu saya masih pelayanan musik dengan suami saya dan kita waktu itu mau ada acara bahtera. Dan saya tidak ingat apakah itu puasa berantai atau puasa bersama-sama, tapi saya berangkat dari Sion ini dalam keadaan berpuasa, berangkat pagi-pagi subuh puasa dan nanti akan buka gitu siang gitu. Nah waktu itu kemudian latihan musik karena waktu itu saya masih di bagian itu sama suami saya, terus latihan dan makan siang dibagikan dus-dusan gitu. Tapi saya masih puasa, belum buka. Jadi saya tidak ikut makan, tapi saya sudah dikasih dus itu. Nah semua sudah makan pemain musik. Kemudian latihan lagi. Gitu. Nah di tengah-tengah latihan yang kedua itu saya buka puasa, mau buka puasa. Kemudian saya turun dari panggung dan saya duduk
di satu kursi. Saya pegang itu dus itu dan saya berdoa dulu mau buka puasa. Saya berdoa. Selesai saya doa, amin, baru amin. Ini perut udah lapar karena berangkatnya subuh, kan puasanya sudah dari kemarin. Baru amin, tiba-tiba ada anak kecil bisik di kuping saya. Dan dia bilang gini, papiku lapar. Karena dia rupanya disuruh papinya bilang lapar, barangkali masih ada nasi kotaknya. Dan dilihat semua orang sudah makan, jadi yang punya nasi kotak utuh cuma saya. Dan saya berdoa itu, papiku lapar. Dalam hati saya juga lapar. Tapi seketika itu saya, oh boleh nih kasih, namanya juga anak kecil ya. Kalau kita yang sudah besar barangkali kan terus ngomong langsung ya, tante nggak ada lagi gitu ya gitu kan kalau yang besar. Tapi ini kan masih kecil jadi langsung kasih, terus dia langsung bawa dan dia ambil lari gitu untuk kasihkan ke papinya. Itu saya merenungkan, diingatkan ketika merenung itu loh ketika kita sedang mengizinkan orang lain untuk menikmati apa yang harusnya bagian kita, saya sudah nggak punya makanan lagi loh. Kalau masih banyak terus ya udah kasihkan aja, kita ngambil lagi gitu ya. Tapi yang Tuhan nilai itu adalah sebuah hati yang ingin berbagi kepada orang lain, yang itu sebenarnya menjadi bagian kita dan hak kita untuk kita nikmati. Entah sebagian, entah seluruhnya, tapi mengambil sebuah bagian yang mestinya bagian kita. Nah, itu yang dikatakan memberi. Jadi ada memberi di dalam kelimpahannya yang mungkin kita berikan tanpa hati, tanpa mikir lagi karena kita punya banyak. Atau mungkin kita memberi dan kita berbagi karena memang kita misalnya aja ya, mungkin tidak memberi berbentuk uang, memberi waktu lah ya. Memang lagi nganggur, makanya banyak orang kan bilang udahlah nanti kalau saya nganggur ya. Nah nganggur tuh ngasih kan tanpa mikir lagi, mengisi waktu. Tapi bagaimana ketika kita membagi hidup kita di tengah-tengah kesempitan hidup kita. Dan itu membagi hidup. Dan mari kita belajar. Alkitab mengatakannya di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan itu ingin ketika kita berbagi, harta kita bentuknya nggak selalu uang, apa saja, waktu kita, kepandian kita, semua itu juga harta kita. Itu ketika kita berbagi itu hati kita ikut ada di dalamnya. Biasanya orang ya dulu ini kalau saya bilang ayo melayani nanti ya kalau anak sudah gede. Karena dipikir nanti nganggur kalau sudah gede, punya banyak waktu dan kita akan berikan di tengah nganggur kan lumayan ya, jadi punya kegiatan. Tapi Tuhan tidak inginkan seperti itu. Nilai yang ada di dalam Tuhan adalah ketika kita memberinya itu sebagai bagian dari berbagi kehidupan. Makanya dikatakan tadi di dalam Markus 12 itu memberi dari seluruh nafkahnya. Itu kan hidupnya dia. Hidup dari janda miskin itu. Jadi ketika dia memberi, dia sebenarnya sedang berbagi yang menjadi haknya yang mungkin dia udah gak punya lagi. Seluruh hidupnya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan apa-apa tuh selalu melihat hati kita. Dan dia tidak melihat performance kita. Dia tidak melihat apa yang kelihatan. Bahkan ketika Samuel disuruh Tuhan untuk memilih Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Ini terhadap kakak-kakaknya Daud. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita lihat kehidupan dari Daud, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, adalah bagian daripada hidupnya yang diberikan. Sampai ketika dia harus dikejar-kejar, padahal dia sudah diurapi. Kalau orang sudah diurapi, biasanya kita kalau diurapi dapat nubuatan, langsung yang kita pikirkan yang enak-enak. Dan ketika kemudian kita menghadapi, loh kok enggak seperti yang diomongkan.
nubuatan itu, kita akan kesal. Tapi Daud tidak. Daud tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Kita lihat dari Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 15. Saat Abraham pada waktu itu diuji untuk mempersembahkan Ishak. Dan kemudian ketika Tuhan melihat Abraham taat melakukannya, maka untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Hebat sekali kalau Tuhan sampai bersumpah ya. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara-saudara, Abraham itu untuk mendapatkan Ishak itu bergumul sekian puluh tahun. Tuhan janjikan gak langsung Sarah hamil. Bahkan sampai satu hari Abraham ini sudah hopeless. Dan dia bilang, Tuhan, tapi kan nanti warisanku ini dapatnya kan ke hambaku Eliezer. Itu benar-benar karena pengharapan Abraham tuh sudah pupus gitu. Jadi ketika Ishak lahir betapa bahagianya, dan kita tahu ya banyak orang sekarang ini kalau mendambakan seorang anak didapat dari sekian. Ada orang tua murid datang. Dia bilang begini, Miss, ini anak 6 tahun loh aku nunggunya. Waduh, saya bilang kalau 6 tahun ini ke sekolah, di sekolah gak boleh cecel nih ya. Biasanya dia akan seperti didewakan karena diharapkan begitu lama. Nah, begitu juga dengan Abraham. Begitu dia punya anak Ishak, waduh ini sudah miliknya ini. Tapi bagaimana kita bisa ketika Tuhan menuntut Ishak untuk dipersembahkan? Abraham berikan. Saya percaya kalau kita baca mah gampang enteng. Oh Abraham hebat, diuji Tuhan lulus ya. Tapi saya percaya walaupun Abraham melakukan dengan sebuah ketaatan dan dia langsung pagi harinya dia berangkat. Tapi saya percaya itu tidak mudah. Memang di ayat lain dikatakan karena Abraham percaya Tuhan itu, imannya itu mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menghidupkan yang mati. Betul, tapi tetap nggak mudah. Dia memberikan apa yang menjadi bagian yang dimilikinya untuk Tuhan. Dan itulah sebuah pemberian yang bernilai di depan Tuhan. Oh, kalau saya ini diberkati Tuhan banyak sekali. Kalau saya memberi jadi nggak ada nilainya. Enggak, saudara-saudara, tetap punya nilai. Kan dibilang berkelimpahan ya tetap itu diperhitungkan. Tapi membagi dengan hati nilainya lebih besar. Tergantung kita aja, kita mau kasih besar tapi dengan hati atau ya sudah lagi perlu ini lagi perlu. Nah gitu kan. Saya jadi ingat ada seorang ibu yang selalu langganan minta duit. Ke rumah saya itu minta duit, saya nggak tahu ya ini sejarahnya dari mana. Karena dari mertua saya dimintain duit, nanti dari kakak ipar saya dimintain duit, orangnya sama. Ibu Nani dimintain duit, siapa lagi dimintain duit, termasuk saya juga dimintain duit. Nah orang kalau dimintain duit itu kadang-kadang kita tuh ribet ya, tapi memang dia itu perlu. Tapi ya karena kemalasan lah. Nah saya tuh orang ini nih suka bohong. Jadi kalau orang bohong kan kita tambah gemes ya. Dia tuh bohongnya tuh bohong ketahuan, kalau bohong gak ketahuan. Jadi saya tuh suka gemes. Jadi saya tuh suka ngoceh-ngoceh. Itu kalau dia datang dikasih tapi sambil ngoceh gitu. Sambil bohongnya gede, kamu gini, pokoknya bohong. Nah suami saya itu orang yang diem, orang yang gak suka banyak urusan. Jadi saya tuh bilang begini, udahlah mulai sekarang kamu kalau minta uang jangan sama saya, sama Wiwit aja. Karena kalau bohong itu ketara sih, tapi sebenarnya intinya karena dia perlu. Nah akhirnya dia kalau minta uang sama suami saya. Tapi suami saya itu kan orangnya juga diem dan dia gak mau dirusuin begitu. Jadi kalau begitu orangnya datang dia sudah taruh duit di situ terus dia pergi aja, ditinggal pergi gitu.
Jadi gak pernah bisa diajak berdiskusi sama orang itu. Dan dia gak mau dengerin karena pasti bohongnya gitu. Jadi udah inat tuh kalau dia datang jangan ditanya-tanya, jangan di apa-apa, taruh duitnya aja terus pergi. Si orang itu gak mau gitu. Gak mau, saya gak mau minta sama Wiwit lagi. Karena dia gak bisa menjelaskan untuk minta lebih banyak lah apa, gak pernah bisa gitu. Nah saya hanya memikirkan itu pemberian yang tidak dengan hati. Cuma nggak mau dirusuin, udahlah tahu dia tuh penting. Karena suami saya selalu ngomong, udah yang penting kan dia itu memang perlu. Sudah, jadi nanti daripada dia bohong banyak, dosanya banyak, udah taruh aja duitnya di situ. Nah seringkali kita begitu, kita juga memberi seringkali begitu. Memberi tidak dengan hati, tapi ya sudahlah supaya tahulah dia gitu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, apakah itu tidak ada nilainya? Saya percaya itu ada nilainya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika membagi hidup, berbagi hidup. Dan saya belajar untuk bisa seperti itu. Kita harus belajar. Bukan untuk mengejar nilai aja, tapi memang Tuhan suka dengan hati yang seperti itu ketika kita memberi. Karena itu sering kali kita dengar ketika ada persembahan, Ibu Nani selalu bilang berdoa, tanya sama Tuhan. Karena dengan hati ketika kita bergumul dengan Tuhan, maka pemberian kita itu akan sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kita memberi. Bukan karena kita punya banyak, kita memberi banyak dan kita jadi tidak bernilai. Bukan kalau kita memberi nilainya besar itu karena sedikit. Tetapi bagaimana kita sedang mengizinkan orang lain, mengizinkan pihak lain menikmati apa yang sesungguhnya bagian kita. Dan itulah korban hidup. Kita lihat dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap persembahan kita adalah persembahan kehidupan kita. Persembahan yang Tuhan inginkan adalah kita mempersembahkan dengan hati kita. Bukan asal-asalan. Bukan karena kita gak mau direpoti. Bukan karena sekedar itu udah gak apa-apalah, cuma segitu kok, saya masih punya banyak. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan inginkan itu bagian dari hidup kita yang kita berikan kepada orang lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 18 kita lihat di sini. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kita itu memang suka memberi, tetapi di dalam pemberian kita itu ada sebuah bagian yang kita bagikan dari kehidupan kita. Dan itulah yang bernilai di depan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa bukan karena kita itu gak boleh kasih dari kelimpahan kita, sangat boleh. Tapi mari kita belajar memberi bukan sekedar karena itu sebuah kelimpahan. Tapi ketika kita memberi karena itu ada bagian yang kita hidup kita yang sedang kita berikan untuk dinikmati oleh pihak lain. Entah itu pribadi, entah itu gereja, entah itu sebuah pelayanan. Tapi mari kita ikutkan bagian hidup kita yang boleh kita korbankan kepada setiap siapapun yang membutuhkan. Itu sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kalau namanya memberi atau mempersembahkan itu
pasti ada yang dinamakan pengorbanan. Ya. Tidak mungkin mau memberi tanpa pengorbanan. Nah, pengorbanan itu tadi diterangkan panjang lebar sama Ibu Ina. Pengorbanan itu ada dua hal. Pengorbanan karena terpaksa atau pengorbanan yang keluar dari hati. Nah, itulah yang hari ini kita belajar. Jadi saat-saat ini kita lihat, kita ini saat ini sudah menghadapi yang dinamakan Natal ya. Semua sibuk. Kita tahu pengorbanan tuh Bapa yang di surga, pengorbanannya itu amat sangat luar biasa. Pemberiannya sangat luar biasa, di mana demi untuk manusia di dalam dunia dia mengorbankan anaknya. Nah, biarlah hari-hari ini dalam Natal ini kita juga dapat mengikuti jejaknya ya. Memberi, mengorbankan sesuatu untuk orang lain. Dengan cara bagaimana? Saya berdoa tanggal 14 ini kan kita akan melakukan suatu ibadah tutup tahun ya. Kita tahu judulnya adalah Shining Light ya. Jadi biarlah pelita kita itu terus menyala. Ya. Nah, tujuannya apa? Bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Untuk menjadi terang ya. Biarlah pelitamu terus menyala untuk menerangi orang lain. Nah, saat ini saya berdoa supaya saudara mempersiapkan diri. Saya percaya kalau mempersiapkan diri sendiri semua maulah ya. Karena apa? Demi saya, demi keluarga saya. Itu pasti mau berkorban. Tetapi yang saya rindukan saudara itu mulai memberi untuk orang lain. Artinya bagaimana? Berdoa supaya benar-benar masa-masa kegelapan tahun depan ya, kita bisa menjadi berkat buat mereka ya. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Saat-saat ini kita tidak tahu apa yang dinamakan dengan kegelapan. Pasti ada bencana, pasti ada peraturan-peraturan pemerintah yang baru dan macam-macam. Nah, siapa yang kena dampaknya? Bukan sekedar kita, tapi orang lain juga kena. Nah, biarlah masa-masa yang seperti itu kita mendoakan supaya benar-benar kita bisa disiapkan memberi berkat, menjadi berkat buat orang lain. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kita mulainya jam 5 bukan jam 6 ya, karena acaranya mungkin panjang dan saudara akan dibagikan sesuatu tindakan profetik untuk menerima akan pelita yang dari Tuhan untuk menjadi berkat buat dunia ini untuk tahun depan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau siapkan. Kami bersyukur untuk kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan kami selama 1 jam. Kami bersyukur boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu tentang memberi Tuhan. Dan buat kami hari-hari selama seminggu ini untuk benar-benar apa yang harus kami lakukan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain di dalam masa-masa seminggu ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk persiapan tanggal 14 ini. Biarlah kami boleh siap menerima bagian kami dan kami boleh menjadi berkat untuk tahun depan, persiapan untuk tahun depan di dalam masa dan memasuki masa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian sebentar sore. Kami berdoa untuk Pak Ridwan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu
Om Ridwan Tuhan, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau kirimkan banyak jemaat-Mu datang. Biarlah rencana-Mu tidak akan terhambat oleh karena hujan. Kami berdoa Engkau kirimkan jemaat-Mu Tuhan dari mana-mana tempat, terutama buat orang-orang yang sudah lama tidak pernah datang. Gerakan hati mereka untuk datang karena hari ini ada berita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami. Dan saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Keadaan pandemi yang sudah mulai surut, kami mengucap syukur untuk semuanya. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa bencana alam ini sudah ada di ambang pintu. Kami doakan Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarlah Engkau sendiri yang akan menghindarkan kami dari segala malapetaka, dari segala tsunami, banjir, maupun puting beliung, maupun gempa bumi, maupun gunung meletus. Bapa, kami doakan, biarlah jikalau itu menurut pendapat-Mu baik dan memang belum waktunya, Engkau sanggup untuk mengundur waktunya Tuhan. Engkau sanggup menghindarkan dari bangsa dan negara kami ini. Bapa, kalau mau tidak mau semua harus terjadi untuk penggenapan akan semua tanda-tanda akhir zaman. Kami berdoa saat ini buat sedemikian rupa Tuhan, sampai tidak banyak korban yang terkena. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami ini Tuhan. Biarlah indera-indera kami ini Engkau pimpin sampai apa yang kami lihat, kami dengar dan kami bicarakan pas di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus hati kami dalam kuasa darah-Mu. Semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Dan berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah tangan kami merupakan tangan yang diurapi ini, mengerjakan semua pekerjaan kami bersama-Mu Tuhan. Dan kami boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan kaki kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong sehingga tidak akan tersandung dari perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami percaya bahwa anugerah-Mu besar buat kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.